Business Owner, Yuna Consulting hadir membantu business owner dan tim keuangan mengelola bisnis dengan lebih terarah. Melalui program mentoring keuangan, kami mendampingi Anda, manajer keuangan, dan staf accounting dalam memahami serta mengaplikasikan ilmu keuangan langsung ke praktik bisnis sehari-hari. Program ini dirancang untuk membantu perusahaan menemukan solusi atas permasalahan keuangan, meningkatkan kemampuan tim dan leader dalam mengeksekusi rencana bisnis, serta membekali perusahaan dengan tools yang dapat langsung digunakan. Dalam mentoring ini, Anda akan belajar menganalisis keuangan, penjualan, mengatur cash flow, dan berbagai strategi bisnis keuangan lainnya yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Yuna Consulting siap menjadi partner perusahaan Anda dalam mentoring keuangan dan bisnis. Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama Yuna Consulting. Banyak wajib pajak baru menyadari masalah pajak saat menerima surat dari kantor pajak. Kasus yang paling sering terjadi adalah data SPT masa dan SPT tahunan badan tidak sesuai. Biasanya, karena transaksi sudah tercatat di laporan keuangan tetapi belum sinkron dalam pelaporan pajaknya. Perlu dipahami, pajak badan bukan hanya PPh badan, ada juga PPh 21, PPh 23, PPh final sewa, dan pajak lainnya yang saling berkaitan. Jika salah satu terlewat atau tidak sesuai, perbedaan data bisa muncul dan memicu teguran. Agar tidak salah langkah, perlu pengecekan menyeluruh antara laporan keuangan dan kewajiban pajak. Yuna Consulting siap membantu pengecekan, perapihan, dan pendampingan agar laporan pajak Anda lebih rapi, sinkron, dan aman ke depan ini. Masih ribet urus laporan keuangan? Selisih angka, laporan tidak balance, bahkan sampai pusing. Ini adalah masalah yang masih sering dialami banyak business owner dan UMKM. Kini Anda tidak perlu menghadapinya sendiri. Yuna Consulting hadir membantu business owner dan UMKM menyusun laporan keuangan secara rapi dan terstruktur, mulai dari neraca, laporan laba rugi, hingga catatan atas laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan usaha. Kami telah mendampingi berbagai business owner dan UMKM dengan pendekatan yang praktis dan mudah dipahami. Ingin laporan keuangan lebih tenang dan siap untuk pengembangan keputusan bisnis? Konsultasi sekarang di Yuna Consulting. Apa jadinya bisnis tanpa SOP? Operasional akan sangat bergantung pada orang tertentu. Saat key person tidak ada, pekerjaan ikut terhambat dan kualitas hasil jadi tidak konsisten. SOP berfungsi sebagai alur kerja yang jelas, bukan sekedar aturan. SOP membantu menjaga standar kerja, memperlancar aktivitas karyawan, dan memastikan setiap peran berjalan sesuai tanggung jawab tanpa bergantung pada siapa atasan atau bawahannya. Karena setiap bisnis punya karakter berbeda, SOP tidak bisa dibuat asal-asalan. Yuna Consulting siap membantu menyusun SOP yang fleksibel, relevan, dan sesuai kebutuhan bisnis Anda. Bangun sistem kerja yang rapi dan berkelanjutan bersama kami. Konsultasikan sekarang. Kesalahan merekrut staf accounting bisa berdampak besar pada keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Banyak bisnis memiliki sistem yang baik, tetapi terkendala oleh sumber daya manusia yang kurang tepat. Staf accounting yang belum siap kerja, kurang memahami praktik lapangan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di Yuna Consulting, kami menghadirkan layanan rekrutmen staf accounting yang fokus pada kompetensi nyata, bukan sekedar CV. Setiap kandidat telah melalui proses seleksi berbasis kemampuan kerja, bukan hanya teori, sehingga perusahaan mendapatkan staf accounting yang siap berkontribusi sejak hari pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan peserta semua teman-teman. Selamat datang di webinar Masterclass Pajak presented by Yuna Consulting. Saya Amri Wijaksono Stoyo selaku moderator pada siang hari ini sangat bersemangat sekali karena rekan-rekan semua telah hadir di ruang virtual ini. Baik, boleh kita cek-cek terlebih dahulu, cek-cek kompak. Boleh sapa-sapa dengan menggunakan fitur raise hand supaya saya tahu teman-teman semua di sini sungguh sangat menantikan webinar yang diadakan oleh Yuna Consulting. Boleh dinaikkan raise hand-nya teman-teman atau komen dari mana saja asalnya. Apakah ada dari luar Makassar atau dari mana? Boleh kita saling sapa menyapa, saling kenal mengenal. Boleh di komen ya. Oh, dari Kakak Salsabila, ada dari Raha. Wah, ini jauh juga ya. Wah, ini ada dari Kak Yuliana dari Bone. Halo Kak Yuliana. Ada dari Kak Amira, Makassar, Cendrawasih. Wah, orang Makassar ini. Oh, ada dari Kak Ila Fadila Putri dari Takalar. Wah, kita semua berasal dari banyak suku dan budaya dan inilah keberagaman dari Indonesia Nusantara. Baik, sebelum saya memulai acara pada siang hari ini, saya awali dengan sebuah pantun. Tolong dibantu saja raise hand ya, karena kalau mau ngomong cakep itu kan susah juga. Jadi raise hand saja atau komen. Pergi berlayar ke ujung samudera, tangkas kemudi, hadapi gelombang, tuntaskan pajak tanpa drama, semangat belajar, pantang surut berkurang. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh dibantu lagi untuk raise hand-nya supaya memacu kami juga di sini memandu acara pada pagi hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa tantangan pajak ke depan bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi seberapa cepat kita beradaptasi dengan sistem Cortex. Hari ini kita semua hadir di ruang virtual ini, di Zoom meeting ini, kumpul bukan hanya untuk cuma mendengarkan, tetapi untuk memastikan bahwa kita mengetahui dan mampu keluar sebagai pemenang untuk menaklukkan sistem baru ini, dalam hal ini sistem Cortex. Nah, kemudian transformasi digital pajak melalui Cortex bukan sekedar ganti sistem, tetapi ganti cara kerja. Itu kata kuncinya. Bahwa kita semua paham perubahan ini tentunya memicu banyak pertanyaan teknis. Itulah alasan atau yang melatar belakangi Yuna Consulting menghadirkan webinar Masterclass Pajak ini hadir untuk membedah panduan praktis agar transisi teman-teman dapat berjalan dengan mulus tanpa ada kendala administratif. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mohon maaf, ialah Kakak Diva Novita Ramadhani yang akan bertindak sebagai narasumber. Adapun tema yang diusung oleh Yuna Consulting ialah selesaikan SPT Badan tanpa drama, panduan praktis Cortex. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pelaporan SPT Badan itu diperpanjang oleh DJP sampai akhir Mei. Tentunya kita ingin tidak ada lagi kendala yang kita hadapi, terbebas dari denda dan sanksi segala macam, maka itulah Yuna Consulting hadir untuk berbagi transformasi pengetahuan untuk kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita Kakak Diva akan memandu, akan membawakan materi dan kita akan melihat lebih dekat bagaimana implementasi Cortex bekerja secara efektif untuk badan usaha. Kepada Kakak Diva Novita Ramadhani, kami persilahkan dengan hormat untuk membawakan materinya. Terlebih dahulu ada penayangan video dari kami. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai SPT Badan. Jadi sesuai judulnya ya, selesaikan SPT Badan tanpa drama panduan praktis Cortex. Oke,
Jadi, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, kita harus tahu dulu definisi SPT badan itu apa. Baik, jadi eh, SPT badan itu adalah surat pemberitahuan badan, pemberitahuan tahunan badan atau dikenal sebagai SPT tahunan badan adalah dokumen resmi yang wajib disampaikan oleh setiap wajib pajak badan kepada DJP satu kali dalam satu tahun pajak. Dokumen ini memuat seluruh informasi mengenai penghasilan bruto perusahaan, ada biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang, perhitungan laba atau rugi, serta jumlah pajak penghasilan atau PPh badan yang terutang setelah memperhitungkan kredit pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun berjalan. Nah, adapun subjek wajib pajak badan yang pertama itu seperti PT, CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN atau BUMD, ada juga badan usaha tetap. Nah, dan setiap entitas hukum lainnya yang menjalankan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia, ketentuan ini berlaku tanpa memandang apakah perusahaan dalam kondisi untung maupun rugi. Kewajiban penyampaian SPT itu tetap berlaku. Jadi mau tidak ada transaksi pun di dalamnya, mau rugi, mau untung itu wajib dilapor. Nah, kemudian ada nih batas waktu lapor SPT badan. SPT tahunan badan wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi, bagi perusahaan teman-teman yang menggunakan buku besar, dari Januari sampai Desember, maka batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 adalah tanggal 30 April 2026. Tetapi ada perpanjangan dari DJP diperpanjang hingga 31 Mei 2026. Apabila batas waktu jatuh pada hari libur nasional atau hari Minggu, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, selanjutnya ada sanksi-sanksi administrasi yang dikenakan oleh wajib pajak badan jika terlambat menyampaikan SPT tahunan badan. Jadi, kalau terlambat menyampaikan SPT tahunan badan, perusahaan teman-teman bakalan dikenakan denda sebesar 1 juta. Kemudian, jika pajak penghasilan kurang dibayar, kurang bayarnya itu terlambat dibayar. Jadi contoh kalau perusahaan teman-teman punya kurang bayar lebih 5 juta totalnya. Terus teman-teman terlambat membayar. Jadi bunganya itu 2%. Jadi 5 juta dikali 2% itu apa pajak bunga yang harus dibayar. Nah, itu hasilnya. Kemudian tidak menyampaikan SPT. Jadi kalau tidak pernah melapor SPT sama sekali, siap-siap saja perusahaan teman-teman bakalan dapat surat dari kantor pajak. Nah, kemudian sistem Cortex. Nah, di sini terhitung mulai tahun pajak 2025, DJP itu telah mengalihkan seluruh layanan perpajakan termasuk pelaporan SPT tahunan badan ke dalam sistem baru bernama Cortex yang dapat diakses melalui laman resmi cortex.pajak.go.id. Nah, platform ini menggantikan DJP online dan aplikasi yang sebelumnya digunakan. Jadi tahap pelaporan di Cortex itu yang pertama persiapkan dokumen. Jadi dokumen apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu paling wajibnya laporan keuangan perusahaan teman-teman. Entah itu dari neraca, laba rugi, atau arus kas. Kemudian login ke Cortex. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, loginnya ke cortex.pajak.go.id. Selain itu, tidak boleh login ya, karena banyak sekarang kasus penipuan. Nah, kalau loginnya itu nanti bakalan dimasukkan NPWP perusahaan, kemudian ada kode akses atau kode CAPTCHA yang akan dimasukkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman diarahkan untuk mengisi formulir SPT, kemudian mengunggah dokumen pendukung seperti dokumen laporan keuangan. Selanjutnya, apa? Setelah seluruh data terisi dan diverifikasi, klik tombol kirim atau submit. Nah, nanti bakalan terbit bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bukti pelaporan yang sah secara hukum. Nah, kemudian
Ada di sini dokumen dan data wajib yang disiapkan. Yang pertama itu laporan keuangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti neraca, laporan laba rugi, mungkin ada laporan perubahan modal atau laporan arus kasnya yang sudah disusun sesuai standar PSAK. Kemudian ada juga data perpajakan tahun berjalan. Jadi ada bukti potong PPh pasal 22 dan 23, bukti setoran angsuran PPh pasal 25, PPh finalnya jika ada, serta kredit pajak luar negeri bila berlaku. Itu kalau bila berlaku ya, kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, selanjutnya ada dokumen identitas perusahaan. Jadi NPWP perusahaan yang masih aktif, akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, data pengurus terkini, dan alamat domisili yang sesuai dengan data di DJP. Kemudian ada data aset dan penyusutan. Jadi ada daftar aktiva tetap beserta nilai perolehan, ada akumulasi penyusutan komersial dan fiskal, serta rincian biaya operasional yang memerlukan perincian khusus. Nah, kemudian ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, ini juga penting. Dokumen rekonsiliasi yang membuat daftar koreksi fiskal positif dan negatif, perhitungan laba fiskal sebagai dasar pengenaan PPh badan, dan laporan penyusutan fiskal. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum dalam lapor SPT. Jadi banyak kesalahan umum yang sering saya jumpai ketika mau lapor SPT. Nah, yang pertama itu ada laporan keuangan tidak lengkap atau tidak akurat. Jadi banyak wajib pajak yang selalu dipanggil oleh kantor pajak karena laporan keuangannya itu tidak akurat dengan laporan pajaknya. Neracanya tidak balance, laba rugi tidak sesuai catatan akuntansi, yang akhirnya mengakibatkan SPT yang disampaikan itu tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, hingga berpotensi menimbulkan pemeriksaan pajak. Kemudian juga tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi wajib pajaknya itu menggunakan laba akuntansi sebagai penghasilan kena pajak tanpa melalui proses rekonsiliasi, sehingga besaran PPh terutang menjadi tidak tepat. Nah, kemudian ada juga kredit pajaknya tidak dicantumkan atau salah input. Jadi bukti potong PPh 23 atau SSP PPh 25 tidak dimasukkan, menyebabkan pajak kurang bayar lebih besar dari seharusnya atau kelebihan bayar yang tidak dapat diklaim sama sekali. Nah, selanjutnya ada tidak melaporkan SPT karena perusahaan rugi. Nah, banyak juga ini yang seperti ini. Jadi banyak perusahaan yang rugi, jadi dia bilang tidak mau lapor SPT-nya karena rugi, padahal itu wajib. Ada untung atau tidak untung, wajib untuk melakukan lapor SPT. Nah, selanjutnya akun Cortex belum diperbarui atau bermasalah. Jadi banyak seperti kan pada saat pelaporan SPT badan itu wajib melampirkan daftar pemegang saham perusahaan. Jadi harus dikasih masuk berapa nominal saham per masing-masing orang, siapapun yang tanam saham di perusahaan itu. Jadi kalau mau orangnya tidak ada, wajib ditambahkan. Kemudian kalau ditambahkan itu wajib mengisi nik notaris dan akta perubahan. Jika tidak ada akta perubahan, ya nomor akta aslinya yang dimasukkan. Nah, tips agar lapor SPT badan aman, yang pertama itu rekap pajak setiap bulan. Jadi jangan menunggu mendekati akhir tahun untuk mengumpulkan bukti potong dan SSP. Lakukan rekap kredit pajak, PPh 25 dan PPh 23 setiap bulan agar tidak ada dokumen yang terlewatkan. Kemudian simpan seluruh bukti pajak. Jadi semua bukti potong yang teman-teman punya itu wajib disimpan sebagai bukti dan tidak diminta-minta. Nanti teman-teman dipanggil itu sebagai bukti bahwa teman-teman pernah bayar pajak. Kemudian gunakan software akuntansi. Jadi gunakan software akuntansi seperti Accurate, Jurnal, atau software-software lainnya yang sangat dianjurkan untuk pencatatan keuangan agar berlangsung lebih rapi, terstruktur, dan siap digunakan untuk keperluan pelaporan pajak setiap akhir tahun. Nah, kemudian ada juga melakukan review menyeluruh sebelum submit. Jadi sebelum menekan tombol kirim pada Cortex,
Pastikan seluruh angka kredit pajaknya, hasil rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan PPh telah diperiksa kembali. Kemudian juga laporan laporan keuangannya diperiksa kembali. Kemudian ada perbarui data di Cortex secara berkala. Nah, pastikan nama dan data penanggung jawab, yang data penanggung jawabnya itu seperti itu yang saya bilang tadi, pemegang sahamnya, alamat surel, nomor telepon aktif, dan informasi perusahaan di sistem Cortex selalu diperbarui, terutama jika terjadi perubahan pengurus perusahaan. Nah, yang terakhir, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional. Apabila terdapat transaksi yang kompleks atau keraguan dalam penerapan ketentuan perpajakan, disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak yang profesional. Nah, kalau teman-teman butuh konsultan pajak, teman-teman juga bisa ke Yuna Consulting untuk bisa membantu pajak dari teman-teman. Nah, adapun panduan penginputan Cortex SPT Badan. Nah, jadi sebelum kita mau melapor, nanti di SPT Badan bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Ada yang dibilang induk, ada L1C, ada L2, L3, L6, L8, L9, L11B. Nah, itu adalah lampiran-lampiran yang harus diisi oleh teman-teman wajib pajak badan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah, teman-teman bisa mengisi bagian B, informasi laporan keuangan. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1. Entah perusahaan teman-teman itu perusahaan dagang, jasa, manufaktur, atau umum, teman-teman bisa mengisinya dengan sendiri. Nah, kemudian di pertanyaan kedua itu, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Jika eh, laporan keuangan teman-teman diaudit oleh akuntan publik, silahkan pilih ya. Jika tidak, ya tidak. Nah, selanjutnya ada bagian C, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau perusahaan teman-teman sudah berbentuk badan, itu silahkan dipilih tidak. Jika bersifat final, teman-teman bisa pilih ya. Nah, kemudian di bagian D ada yang namanya perhitungan PPh. Jadi yang nomor 4 itu ada penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Jadi bakalan muncul sendiri nilainya di situ. Kemudian nomor 5, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto? Jelas tidak. Kemudian diisi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu tidak. Nah, di bagian D itu silahkan teman-teman pilih saja semuanya tidak. Nah, nanti untuk nominalnya itu bakalan terisi sendiri sesuai dengan laporan pajak yang selama ini teman-teman lapor. Nah, kemudian ada pengurang PPh terutang. Nah, ada pertanyaan nomor 13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong oleh atau dipungut oleh pihak lain? Nah, silakan pilih ya jika ada. Kalau tidak ada, silakan pilih tidak. Jadi, kalau teman-teman pilih tidak, terus nanti ternyata ada, nanti bakalan terotomatis jika ada apa? Jika ada bukti potong teman-teman di situ, nanti bakalan disuruh periksa kembali. Nah, setelah itu ada angsuran PPh pasal 25. Nah, ini dia angsuran PPh badan yang selama teman-teman bayar, yang selama ini teman-teman bayar per bulan. Nah, jika teman-teman selama ini membayar PPh badan tiap bulan, pasti bakalan muncul berapa angsuran PPh pasal 25-nya teman-teman. Kemudian eh, yang selanjutnya, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurang PPh badan? Jelas tidak. Nah, nanti di bagian F, ada namanya PPh kurang atau lebih bayar. Nah, disinilah yang menentukan berapa total yang harus dibayar oleh teman-teman. Jadi, eh, PPh kurang bayar atau lebih bayar nanti bakal muncul sendiri di sini berapa eh, kurang bayar yang harus dibayar oleh teman-teman. Kemudian, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jelas dipilih tidak. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya itu tidak diisi. Nah, selanjutnya ada di bagian G. Di pertanyaan bagian G itu silahkan pilih tidak. Nah, jadi bagian G dan bagian H itu silahkan dipilih tidak kecuali di nomor
21E. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Yaitu pilih ya. Kenapa? Jelas di perusahaan teman-teman itu punya punya aset atau aktiva tetap yang dimana ada nilai penyusutannya, ada harga perolehan, ada akumulasi penyusutan, ada nilai penyusutan per tahunnya. Jadi wajib diisi dan tahun berapa teman-teman beli. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, itulah lampiran-lampiran yang inilah yang wajib teman-teman isi. Jadi L1C itu lampiran 1C, yaitu lampiran laporan keuangan. Kemudian L2 itu lampiran daftar pemegang saham. Kemudian L3, L6, L8 itu lampiran penghasilan neto. Kemudian ada juga lampiran bukti potong dan lampiran-lampiran penghasilan brutonya teman-teman. Kemudian di lampiran 9 itulah tadi yang saya bilang, aktiva tetapnya diisi. Jadi contoh teman-teman punya laptop, printer, itu wajib diisi tahun berapa dibeli, dihitung nilai penyusutannya, dihitung juga akumulasi penyusutan dan nilai sisa bukunya tahun dalam tahun berjalan. Nah, selanjutnya ada lampiran 11B. Nah, di lampiran 11B itu nanti diisi berapa total beban penyusutan, berapa laba bersihnya. Nah, itulah dia materi yang dapat saya sampaikan. Saya kurang dan jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Kakak Diva atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali, sangat insightful. Tentunya pemaparan dari Kakak Diva ini kalau dari teman-teman masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, teman-teman, kita tes-tes lagi dulu untuk cek-cek semangatnya dari teman-teman peserta semua. Jadi saya ada games kecil-kecilan terkait dengan perpajakan. Jadi kita main cepat saja. Nanti saya akan bertanya seputar konteks, mitos atau fakta. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat simpel. Ketika saya membacakan sebuah pertanyaan, jika menurut teman-teman itu fakta, boleh ketik satu saja, angka satu. Nah, kemudian jika menurut teman-teman itu mitos jawabannya, maka ketik dua. Oke? Sudah jelas teman-teman? Sudah jelas, kita main sebentar sebelum kita diskusi interaktif bersama Kakak Diva. Oh iya, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom chat ya, via kolom chat. Kalau memang sudah mau bertanya, nanti ada dari tim kami yang memfilter pertanyaan daripada teman-teman. Jadi silahkan yang mau bertanya boleh ditulis di kolom chat sambil kita main games kecil-kecilan dulu. Oke? Kita mulai gamesnya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Silahkan fokus, simak baik-baik. Dengan adanya sistem Cortex, nantinya kita tidak perlu lagi lapor SPT karena semua data sudah terisi otomatis. Apa jawabannya teman-teman? Mitos atau fakta? Ingat, kalau fakta ketik satu, kalau mitos ketik dua. Jadi saya ulang, dengan adanya sistem Cortex, nantinya kita tidak perlu lagi lapor SPT karena semua data sudah otomatis terisi. Mitos atau fakta? Apa jawabannya teman-teman? Boleh dibantu jawab di kolom chat. Apakah pertanyaan tadi jawabannya itu fakta atau mitos? Kalau fakta boleh ketik satu, kalau mitos boleh ketik dua ya. Dari Kakak Sri Sukma Dewi, 2. Mitos ya, berarti Kakak Sukma. Dari Kak Ila Fadila, mitos. Oke, yang lain boleh dibantu juga. Supaya ini terjalin diskusi interaktif kita sebelum memulai sesi tanya jawab. Dari Kakak Sani Z, 1. Fakta, oke. Ada lagi
teman-teman? Oh, ini sudah banyak yang bertanya ya. Nanti dari tim kami akan menghimpun semua pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita dari Kakak Diva Novita Ramadhani. Oke, sudah cukup jawabannya? Jawabannya ya benar, mitos. Kenapa mitos? Bahwa memang sistem Cortex sudah bisa terisi otomatis, tetapi fungsi verifikasi dan pelaporan tetap di tangan kita sebagai wajib pajak. Makanya jangan sampai keliru ya teman-teman, kan sistem pajak kita itu menganut sistem self-assessment. Oke, satu games lagi ya. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab bersama Kakak Diva. Pertanyaan yang terakhir, di sistem Cortex, kalau NIK belum valid, kita sama sekali tidak bisa mengakses fitur layanan pajak tertentu. Apakah itu mitos atau fakta? Boleh teman-teman jawab? Di sistem Cortex, kalau NIK belum valid, kita sama sekali tidak bisa mengakses fitur layanan pajak tertentu. Mitos atau fakta? Wah, langsung gercep ini Kakak Sri Sukma Dewi, satu. Wah, Kakak Zani Z juga, satu. Oke, ada lagi teman-teman. Kakak Ila Fadila Putri, satu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Mungkin masih menyimak ya. Oke, ya benar sekali bahwa jawabannya adalah fakta. Bahwa validasi NIK atau NPWP adalah kunci utama pintu masuk ke sistem baru kita, yakni sistem Cortex. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya dalam mengikuti games kecil-kecilan kita. Ini Kakak Diva sudah terhubung lagi. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab untuk melakukan diskusi interaktif terkait dengan sesi tanya jawab kita. Jadi kita buka satu sesi dulu yang terdiri dari 3 pertanyaan. Nanti akan dijawab satu-satu oleh Kakak Diva Novita Ramadhani. Kalau memungkinkan kita akan buka 2 sesi nantinya. Oke, teman-teman boleh di-share daftar pertanyaannya. Oke, ini ada dari Kakak Yuliana. Tolong Kakak Diva simak juga ya. Nanti habis ini langsung jawab saja. Jika terjadi kesalahan pelaporan atau kurang bayar setelah SPT badan dikirim melalui Cortex, bagaimana prosedur pembetulannya? Nah, bagaimana nih Kak selaku spesialis tax and accounting? Apalagi Kakak kan juga praktisi ya. Gimana? Oke, baik. Jadi pertanyaannya, jika terjadi kesalahan pelaporan atau kurang bayar setelah SPT badan dikirim melalui Cortex, bagaimana prosedur pembetulannya? Nah, baik Kakak Yuliana. Jadi yang pertama itu, Kakak identifikasi dulu apa kesalahannya, kesalahan dalam pelaporan pajaknya itu apa? Entahkah salah input laporan keuangan, salah hitung laporan keuangan, atau ada salah pencet, atau ada salah perhitungan lainnya. Nah, setelah itu kakak tinggal buat konsep SPT ulang, kemudian nanti dipilih status pembetulannya itu di situ statusnya itu pembetulan dan pilih masa pajaknya Januari sampai Desember 2025. Sama seperti pada mau buat SPT sebelumnya yang sebelum pembetulan sama, cuman statusnya itu pembetulan. Seperti itu saja jika ingin dibetulkan, sesimpel itu sebenarnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak Diva. Gimana Kakak Yuli atas tanggapan yang disampaikan oleh Kakak Diva? Apakah sudah menjawab pertanyaan atau problematika dari Kakak Yuli? Boleh dibantu dijawab di kolom chat ya. Sembari teman-teman kembali menampilkan daftar pertanyaan yang selanjutnya. Oh, sudah paham Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali ke Kak Yuliana. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Ila Fadila Putri. Jadi pertanyaannya Kakak Diva, sebutkan lampiran-lampiran khusus yang harus diisi oleh wajib pajak badan saat menyampaikan SPT. Oh, ini yang materi yang tadi ya Kakak Diva sampaikan. Boleh dijelaskan lagi Kak atau diberikan jawabannya kepada Kakak Ila Fadila Putri.
Oke, jadi pertanyaannya, sebutkan lampiran-lampiran khusus yang harus diisi oleh wajib pajak badan saat menyampaikan SPT. Jadi seperti yang tadi saya paparkan, yang paling lampiran-lampiran yang wajib diisi itu ada lampiran 1C, yang dimana itu lampiran laporan keuangan, kemudian ada yang dibilang lampiran pemegang saham, kemudian ada lampiran penyusutan aktiva tetap yang dimana semua aktiva tetap atau aset tetap dari perusahaan teman-teman itu wajib diisi. Nah, berapa harga perolehan, nilai sisa buku, akumulasi penyusutannya berapa, nilai penyusutan tahun ininya berapa. Kemudian nanti di L11B itu ada namanya total seluruh biaya-biaya, ada berapa total laba bersih dan ada juga berapa total beban penyusutan, ada juga nanti diisi eh, lampiran-lampiran seperti L3, L6, dan juga L8. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, Kakak Ila bisa coba sendiri ketika buka Cortex perusahaannya Kakak Ila. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya Kakak Diva. Bagaimana Kak Ila, apakah jawaban yang disampaikan oleh Kakak Diva sudah cukup menjawab pertanyaan daripada Kakak Ila? Baik, jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sangat menarik ya diskusi interaktif ini karena kita bisa saling sharing dan saling berbagi pengalaman tentunya dan transformasi pengetahuan. Oke, ada pertanyaan. Wah, ini cukup panjang nih Kakak Diva. Harus fokus juga nih ya. Jadi saya bacakan pertanyaannya Kakak Diva. Halo Kak, saya ingin bertanya mengenai kasus perpajakan sebagai berikut. Oh, ini studi kasus. Ini lebih menarik lagi. Saya belum menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan untuk tahun 2025. Saat ini saya tidak memiliki data pencatatan penjualan maupun laporan keuangan yang lengkap. Namun pada tahun tersebut sebenarnya masih melakukan kegiatan penjualan dan memperoleh pendapatan. Bagaimana langkah-langkah yang benar dan sah secara peraturan pajak untuk menyelesaikan masalah ini, mulai dari persiapan data, cara melaporkan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak dikenakan sanksi. Wah, ini studi kasus nih Kak. Dari pengalaman Kakak Diva ini bagaimana? Ini dari Kakak Hasmiati. Oke, terima kasih. Saya baca ulang ya pertanyaannya. Saat ini saya tidak memiliki data pencatatan penjualan maupun laporan keuangan yang lengkap. Namun pada tahun tersebut sebenarnya masih melakukan kegiatan penjualan dan memperoleh pendapatan. Bagaimana langkah-langkah yang benar dan sah secara peraturan pajak untuk menyelesaikan masalah ini? Mulai dari persiapan data, cara melaporkan, hingga hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak dikenakan sanksi. Jadi yang pertama itu eh, kakak wajib apa menyiapkan laporan keuangan sederhana saja dulu. Kalau kakak tidak apa kalau kakak tidak punya kalau kakak tidak pernah mengumpulkan data-data selama ini. Terus mencatat seluruh transaksi yang masih tersedia seperti mutasi rekening, invoice, nota penjualan atau bukti transfer atau data pembelian untuk membantu menyusun pencatatan sederhananya kakak dan memperkirakan omset serta biaya usaha. Nah, setelah itu, buatkanlah laporan keuangan sederhana sebagai dasar pengisian SPT tahunan. Nah, selanjutnya itu ada juga seperti banyak ya kasus-kasus seperti itu, seperti pelaku-pelaku usaha UMKM yang masih minim pengetahuannya mengenai tentang laporan keuangan. Jadi sebenarnya kalau laporan keuangan dasar itu cukup sederhana. Silahkan dicatat berapa pengeluarannya, biaya-biaya apa saja seperti biaya operasional, terus juga eh, kalau usaha ya harusnya dipisahkan untuk rekening pribadi dan rekening usaha juga. Kemudian kalau menurut saya biar tidak tercampur pribadi dan perusahaannya silahkan kakak
punya rencana kayak menggaji diri sendiri. Jadi tiap bulan itu kakak gaji dirinya sendiri, contoh 3 juta. Jadi selebihnya itu kakak tidak usah mengganggu-ganggu uang usaha itu. Nanti bulan depan lagi kakaknya gajian, seperti itu. Jadi harus ya dilaporkan SPT-nya melalui Cortex. Jadi kalau usaha kakak dari tahun 2025 wajib dilakukan pelaporan melalui Cortex. Karena lebih baik tetap melapor daripada tidak sama sekali. Jika ada pajak yang kurang dibayar, lakukan pembayaran terlebih dahulu agar sanksinya tidak semakin besar. Karena yang paling penting itu adalah tetap jujur dalam pelaporan pajak. Terus juga menyimpan seluruh bukti pendukung karena kita tidak diminta-minta, kita didatangi sama orang pajak, kita diminta klarifikasi. Nah, itu wajib disediakan semua laporannya. Baik, Kak Kamri, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih atas jawabannya yang sangat konkret dan komprehensif Kakak Diva. Tentu dengan studi kasus yang seperti ini juga harus dijawab tadi dengan sangat lugas oleh Kak Diva. Bagaimana tanggapannya dari Kakak Hasmiati? Apakah sudah puas atau masih ada yang ingin ditanggapi? Jadi seperti yang disampaikan oleh Kakak Diva tadi, penting memang ketika kita sudah memiliki usaha untuk memisah rekening pribadi dan rekening perusahaan atau rekening usaha kita agar tidak tercampur antara uang pribadi dan uang usaha. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Kakak Diva ya. Oke, dari Kakak Hasmiati, baik Kak, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Ini masih banyak nih Kak Diva yang bertanya. Kita buka satu sesi terakhir ya, terdiri dari dua Boleh. pertanyaan. Oke, terima kasih Kakak Diva. Oke, boleh ditampilkan teman-teman daftar pertanyaan yang eh, nanti akan dijawab oleh Kakak Diva. Oke, pertanyaan dari Kak Fitriani. Saya punya usaha retail, tapi sebelumnya tidak pernah lapor SPT Badan. Itu bagaimana ya Kak? Wah, kasusnya ini hampir sama nih Kak Diva. Bagaimana ini Kak menanggapi studi kasus seperti ini? Oke, jadi sebelumnya tidak pernah lapor SPT Badan itu bagaimana ya Kak? Oh, dia punya usaha retail. Jadi kakaknya dari tahun berapa tidak melapor? Karena wajib ya. Oh, sudah 3 tahun. Jadi kakak wajib lapor dulu ya. Jadi kan kalau 3 tahun itu berarti dia dari 2023 ya. Dari 2023, 24, 25. Nah, itu semuanya wajib dilapor. Jadi, kakak tidak bisa melaporkan di 2025 sebelum kakak melaporkan dulu yang 2023 dan 2024. Jadi, di 2023 sampai 2024 itu sistemnya berbeda. Jadi, di 2023 dan 2024 itu masih menggunakan sistem DJP online. Nah, di 2025 itu menggunakan Cortex. Jadi eh, apa kakak wajib melaporkan ya walaupun itu tidak ada transaksi sama sekali di dalamnya itu kakak wajib lapor atau mungkin kakak mengalami kerugian juga wajib lapor karena sebenarnya lebih baik kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kamri. Oke, terima kasih kembali jawabannya Kak Diva. Bagaimana Kak Fitriani atas jawaban yang telah disampaikan? Oh, ada tanggapan nih Kak. Kalau begitu, apakah kena denda? Gimana nih Kak? Udah 3 tahun tidak lapor, apakah kena denda? eh Jelas ya pasti kena denda. Seperti yang saya sampaikan tadi di PPT itu jika terlambat melapor itu bakalan kena denda 1 juta. Jika kakak punya kurang bayar bakalan kena bunga 2% dari berapa kurang bayarnya kakak selama ini. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi jika kurang bayarnya 5 juta terus kakak terlambat bayar hitung nih itu 5 juta dikali 2%. Itulah total bunga yang mesti kakak bayar dan itu di luar dari kurang bayarnya. Jadi 2 kali bayar. Sama halnya ceritanya seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak Diva. Jadi gimana Kak Fitri? Baik, terima kasih penjelasannya baik.
Mungkin setelah dari ini bisa cepat-cepat dipersiapkan ya untuk pelaporan SPT badannya karena udah lama juga belum dilapor. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Oke, ada dari Kak Amirah. Mau nanya, Kakak, saya masih bingung cara menghitung PPh badan secara sederhana agar saya mudah pahami sebagai pemilik bisnis. Ada tips hitung sederhananya nggak, Kakak? Wah, ini hitung-hitung Kak Diva. Gimana ini, Kak? Oke, eh, saya jadi saya masih bingung cara menghitung PPh badan secara sederhana agar saya mudah pahami sebagai pemilik bisnis. Ada tips hitung sederhananya, Kak. Jadi, eh, PPh badan itu sederhananya bisa dihitung dari keuntungan usaha dalam 1 tahun. Jadi, caranya itu total seluruh pendapatan usaha dikurangi biaya-biaya operasionalnya. Lalu hasilnya menjadi laba atau penghasilan kena pajak. Nah, dari laba tersebut kemudian dikenakanlah tarif PPh badan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, biar lebih mudah, rutin mencatat pemasukan dan pengeluarannya setiap bulan. Kemudian pisahkan uang pribadi dan uang usahanya juga, seperti yang saya bilang tadi. Terus simpan juga semua bukti transaksi. Dengan begitu, saat menghitung pajak di akhir tahun tidak akan terlalu rumit dan datanya lebih rapi lagi. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang selalu saya temui. Ya, Kamri. Baik, terima kasih Kakak Diva atas jawabannya. Bagaimana tanggapan dari Kakak Amira? Tadi sudah disampaikan oleh Kakak Diva bahwa ada rumus-rumusnya. Nah, ini penting ini kita ketahui apalagi selaku pemilik usaha atau business owner. Kalau mau nggak eh, rumit atau ribet, ya bisa menggunakan jasa konsultan di Yuna Consulting bisa seperti itu. Baik Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kakak Amira. Wah, seru ya Kakak Diva diskusi interaktif seperti ini dengan peserta juga sangat aktif memberikan pertanyaan, tanggapan. Tentunya ini menambah insight kita pada siang hari ini, apalagi ini weekend kita memilih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan produktif seperti ini. Nah, rekan-rekan teman-teman peserta sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Sebagai kesimpulan pada kegiatan webinar Masterclass Pajak pada hari ini, bahwa sistem baru memerlukan adaptasi baru tentunya, dan pemahaman teknis adalah kunci untuk menghindari drama administratif di masa depan. Terima kasih atas waktu dan diskusi interaktif kita semua. Saya tutup dengan sebuah pantun terakhir. Karena kita bukanya dengan pantun, kita tutupnya juga dengan pantun. Oke, boleh dibantu saja komennya ya. Kayu jati dibuat peti, kau bertahan hingga mati. Terima kasih telah berpartisipasi. Sampai jumpa di webinar kami lagi. Saya Amri Wijaksono Stoyo, mewakili seluruh tim Yuna Consulting. Mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat bertransformasi, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak semua. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, kita keluar semua. Kita sesi foto bersama dulu. Boleh diaktifkan kameranya. Ya, kita dokumentasi kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti ada dari tim kami yang akan screenshot. Boleh deh teman dibantu diaktifkan kameranya kakak-kakak, teman-teman. Kita foto bersama. Oke, apakah sudah aktif kameranya, teman-teman? Oke.
Boleh dibantu kakak screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih kami haturkan kepada seluruh rekan-rekan, kawan-kawan yang telah bergabung pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan YouTube kami di Yuna Consulting. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.